Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri sebagai ketua kelompok 1 yang bernama Ahmad Simbilah dan mempunyai anggota. Saya Zulaika Nusafira, saya Isti Puspitasari. Jadi di sini kita membuat video bertujuan untuk menjelaskan ulang mengenai buku yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan paragraf 1 atau bab ke-1. Jadi ada satu desa yang bernama Desa Dukuh Parut. Itu ada satu kayak bukan nenek moyang, tapi kayak lebih yang satu ditakutin gitu. Namanya tuh Ki Secamanggala. Nah, si Ki Secamanggala itu udah meninggal dan kuburannya tuh ada di atas bukit Desa Dukuh Parut itu. Lalu ada 3 anak yang bernama Rasuh, Dasun, dan Warta. 3 anak ini sedang bermain mencabut singkong, dan mereka juga menggembala gitu. Lalu mereka melihat ada satu wanita bernama Serintil. Dia sedang bermain di bawah pohon nangka. Lalu mereka melihat Serintil itu sedang menari ronggeng, dan mereka samperin. Lalu Serintil kayak menyuruh 3 anak itu untuk kayak bikin suara dari mulut gitu untuk bisa mengiringi si nari ronggeng Serintil itu. Dan 3 anak itu mau. Lalu mereka menarilah sampai pada akhirnya dia ketahuan sama si dia ketahuan sama si Sakarya. Sakarya itu adalah kakeknya apa neneknya gitu. Udah kayak gitu, si Sakarya yakin bahwa si Serintil itu sedang dirasuki oleh inang ronggeng gitu. Nah, lalu si Sakarya menceritakan itu ke si Kartareja, kayak bahwa saya tuh yakin cucu saya tuh dirasuki oleh inang ronggeng gitu. Nah, si Kartareja gak percaya kan, kayak masa aja sih gitu di desa ini ada kembali satu ronggeng. Nah, udah kayak gitu, karena gak percaya kan si Kartareja, akhirnya si Sakarya esok harinya si Sakarya mengajak si Kartareja buat kayak ngebuktiin bahwa benar gitu. Si 4 anak itu, si Rasun dan teman-teman dan si Serintil itu kembali bermain, dan si Serintil kembali menari ronggeng kan. Lalu habis itu diintip lah oleh Sakarya dan Kartareja. Dan dari sana si Kartareja percaya bahwa ternyata memang benar cucunya si Sakarya tuh sedang dirasuki oleh inang ronggeng. Lalu dari sana si Sakarya kayak mengajukan bahwa ya kamu ambil aja cucu saya untuk jadikan ronggeng gitu. Dan dari sana si Kartareja tuh kayak kesenangan karena akhirnya setelah sekian lama sudah tidak ada ronggeng, akhirnya ada lagi ronggeng di desa tersebut. Nah, tetapi akhirnya si Serintil dijadikan ronggeng oleh Sakarya dan Kartareja. Nah, si Kartareja itu dukun ronggeng di sana gitu kan. Habis kayak gitu, diadakanlah kayak sebuah kayak baik. Izin melanjutkan yang tadi. Persyaratan ingin menjadi ronggeng itu bukan cuma mandi di depan makamnya Ki Secamanggala, tapi Serintil juga harus membuka kelambu
membuka kelambu tuh sama aja dengan berhubungan intim dengan para lelaki yang bisa memenuhi syaratnya. Di antara syaratnya itu ada si laki-laki itu harus membawa satu genggam satu keping rupiah, ya satu keping rupiah gitu. Itu udah satu persyaratannya gitu kan. Nah, datanglah satu lelaki yang bernama Doer datang, tetapi dia tidak memenuhi syarat. Dia datang dengan 2 keping bukan rupiah, apa ya namanya ya, 2 keping receh, 2 keping receh. Tetapi kan itu tidak termasuk dengan persyaratan ya. Lalu Kartareja kayak bilang, ini kamu tidak bisa membuka kelambu dengan serintil karena emang ini bukan persyaratannya gitu. Tetapi si Doer ini bilang, ini intinya kayak dia tuh baru mau bayarannya tuh DP gitu, mau bayarnya tuh setengah-setengah dulu, nanti saya bakal cari selebihnya buat memenuhi syarat tersebut. Keesokan harinya si Doer datang kembali dengan 2 domba, 2 embe, ya 2 domba gitu, 2 kerbau, maaf ibu, 2 kerbau. Dia datang dengan 2 kerbau itu, tetapi si Kartareja menolaknya karena kayak, ya saya tidak mau, itu ribet gitu menurut bagi saya gitu. Tetapi si Doer bilang, justru ini malah bakal lebih banyak dari persyaratan yang Anda inginkan gitu, jadi kamu bakal lebih untung gitu, kata si Doer. Tapi si Kartareja tetap bersikeras kayak tidak bisa gitu kan. Terus datanglah satu laki-laki yang bernama Sulam. Nah, si Sulam itu datang sesuai dengan persyaratannya, yang harus membawa satu keping rupiah gitu. Si Sulam bilang kayak, ya udah saya saja dahulu. Tetapi di sana nenek kakek itu berpikir bagaimana caranya biar mereka tuh untung di 2 orang tersebut, di si Sulam sama si Doer. Lalu singkat cerita, si nenek dan si kakak itu bilang, ya sudah, cina kalian meminum saja. Jadi si nenek kakak itu menyediakan 2 minuman keras. Yang satu sudah dicampur atau sudah dioplos, dan yang satunya lagi pure pure minuman keras gitu. Nah, kalau yang dicampur itu si kakek dan nenek itu dikasih si nenek dan kakek itu mengasihkan ke si Doer, dan yang pure alkohol itu dikasihkan ke si Sulam. Mereka berdua minum. Dan yang kalian tahu sendiri lah ya, yang tidur lama itu si Sulam, karena kan dia pure alkohol kan. Kalau si Doer kan masih dicampur gitu. Nah, si kakek dan si nenek itu bilang kayak yang awal paling mabok duluan tuh, yang tidur duluan tuh, itu intinya kayak yang dia bisa bertahan tuh, itu yang paling awal buat ngebuka kelambu sama si serintil. Dan ternyata si Doer kan yang kayak masih semangat, masih fit gitu. Nah, di sanalah si Doer sama si serintil berhubungan intim atau membuka kelambu itu. Dan sudahlah, kayak udah selesai nih si Doer melakukan hal itu. Kayak si Doer minta izin ke si nenek dan kakek bahwa dia ingin pulang duluan gitu. Tetapi kayak dibentah, kayak kata si nenek dan si kakeknya, ya jangan dulu, mending kamu lebih baik tunggu si Sulam bangun, karena takutnya kayak nanti si Sulam mikirnya gimana kan. Nah, ternyata sewaktu si Sulam bangun, si Doer tertidur karena mungkin dia capek kan abis melakukan hal kayak gitu. Nah, si Sulam bangun, dia bertanya kayak saya aja, kayak dia mengajukan dirinya sendiri kan, kayak saya pengen gitu buat ngebuka kelambu sama si
serintil gitu. Tapi si Sulam tuh bilang, tetapi kan Doer sudah, dia bilang kayak gitu kan, karena kan yang perjanjian awalnya tuh si Doer yang duluan kan. Tetapi si nenek dan si kakak itu bilang kayak bahwa si Doer tuh belum melakukan hal kayak gitu sama si serintil, karena ya kamu lihat sendiri aja Doer tertidur pulas kayak gitu. Padahal kan kenyataannya si Doer tuh yang awal pertama kan yang ngelakuin kelambu itu sama si serintil. Dan di sana si Sulam percayalah. Lalu si nenek dan si kakek menyuruh si Sulam untuk masuk ke kelambu itu untuk menghampiri si serintil, dan akhirnya si serintil melakukan hal itu yang kedua kalinya. Yang pertama si Doer, berarti yang kedua si Sulam. Nah dari sana ternyata waktu kayak si Sulam sama si Doer saling bercekcok gitu, pengen yang siapa dulu yang paling awal, ternyata si serintil tuh nguping kayak maksudnya tuh nguping percakapan mereka gitu. Dan di sana si serintil tuh takut karena ya dia kan masih kecil, terus dia mendengarkan percakapan orang dewasa. Lalu diadakanlah satu acara kayak penari ronggeng gitu. Nah si serintil itu dipasangi susuk oleh Kartareja ya, karena kayak susuk untuk di lingkungan ronggeng tuh udah biasa gitu, karena kan untuk memikat juga kan. Habis kayak gitu serintil dengan umurnya segitu dia emang udah jadi ronggeng, cuman ronggengnya tuh bukan yang ronggeng udah tingkat besar gitu, kayak masih ronggeng gitu. Udah kayak gitu dan semenjak si serintil jadi ronggeng, Rasus merasa serintil tuh jadi jadi kayak gak ada waktu untuk sama si Rasus lagi gitu. Yang dulu biasanya tuh sering main bareng sama anak-anak lain, ini jadi enggak kan. Nah dari sana si Rasus ini kayak bukan membujuk, tapi dia tuh kayak ngasih satu keris kecil ke neneknya pokoknya si Rasus tuh ngasih keris kecil kan. Nah di sini POV-nya aku bakal nyeritain kayak malapetaka kenapa si serintil, Rasus, dan 11 teman lainnya tuh bisa jadi anak yatim piatu itu, yaitu karena orang tua si Rasus itu yang bernama, nanti aku tulisin ya, aku lupa lagi namanya, yang bernama itu tuh berjualan tempe bongkrek. Suami istri itu tuh berjualan tempe bongkrek tuh kayak banyak orang yang minat, banyak orang yang mau, banyak orang yang beli gitu kan. Lalu pada suatu ketika ada kayak warga tuh pada pingsan dan pada muntah-muntah setelah memakan tempe bongkrek itu. Nah si Sakarya ayahnya Rasus ini kayak ngebuat warga-warga lain tuh memicu bahwa warga ini tuh begini tuh emang gara-gara tempe bongkreknya anak saya gitu. Dari sana ayahnya si Rasus kecewa karena kayak maksudnya kenapa bapak saya sendiri bisa bilang kayak gitu. Dan dari sana ayahnya Rasus membuktikan bahwa emang tempe bongkreknya tuh nggak ada racunnya, dan lalu dia membuktikannya dengan cara dia memakan satu gede tempe bongkrek itu, dia makan dengan istrinya juga, diikutin sama istrinya. Dan awalnya mereka pada ketawa-ketawa karena emang nggak terjadi apa-apa dan emang nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata makin lama mungkin memang benar ada racunnya, mereka berdua suami istri itu meninggal dunia.
Nah, itu POV dari kenapa si Rasun bisa jadi anak yatim piatu. Kita back lagi ke yang tadi si Serintil jadi ronggeng. Habis dari itu ternyata jika emang kita mau jadi ronggeng itu ada persyaratannya. Dan emang persyaratannya nggak satu. Tapi aku bakal ceritain yang persyaratan yang pertama dulu. Persyaratan yang pertama tuh emang kalau misalkan si Serintil pengen jadi ronggeng yang sesungguhnya gitu, dia harus datang ke kuburan Ki Secamenggala dan dia harus mandi di depan kuburannya Ki Secamenggala yang sudah mati pada tahun lalu itu. Dan dilakukanlah Baik, di sini saya akan melanjutkan cerita yang dari sebelumnya. Nah, di bab 2 ini Tampi dan Goder itu berinisiatif untuk menemui Serintil, dan ketika tiba di rumah Serintil, Tampi itu memberikan sesuatu yang berisi pisang raja. Nah, tetapi Serintil malahan tidak ingin menerimanya, melainkan malah ingin bermain dengan Goder. Nah, setelah lama-kelamaan mereka bersenang-senang dan akrab dengan Goder. Si Serintil ini akrab dengan Goder. Nah, terus ketika Goder menangis, Serintil itu berinisiatif untuk menyusui Goder, tetapi air susu Serintil itu tidak keluar. Nah, Serintil itu berjuang untuk mengeluarkan air susu itu, dan akhirnya keluar, dan Serintil itu sangat merasa senang. Nah, terus ada seorang laki-laki yang sangat mabuk kepayang kepada Serintil sehingga ingin menidurinya. Terus banyak banget laki-laki yang datang ke Serintil, tetapi Serintil ini tidak ingin menerima semua laki-laki itu dikarenakan ia masih ingin memiliki laki-laki yang seperti Rasus. Tetapi Serintil ingat dengan hal-hal yang udah menyakitkan dari Rasus, jadi si Serintil ini tidak menerima semua laki-laki itu. Nah, terus di bab 3 ini Sakarya merasa kebingungan dan tidak tenang karena melihat karena melihat tingkah laku Serintil. Nah, Sakarya ini menenangkan diri dengan cara keluar rumah. Terus ketika ia sudah tenang dan kembali lagi ke rumah, Sakarya ini melihat Serintil yang sedang menemui tamunya yang bernama Paranu. Terus si Paranu ini mengajak Serintil untuk mengikuti pentas 17 Agustus. Nah, tetapi Serintil masih membungkam mulutnya. Serintil pergi ke rumah Tampi dan Goder untuk menemui Goder dan membawa Goder. Terus di tengah perjalanan Serintil ini melihat Pasakum. Nah, Pasakum ini orang buta dan orang yang tidak mampu. Nah, Serintil mengetahui Pasakum bahwa ada pentas 17 Agustus. Nah, Pasakum ini sangat bahagia karena bila ia mengikuti itu, ia akan mendapatkan uang untuk keluarganya. Nah, setelah itu Serintil melanjutkan ke rumah Tampi. Nah, di rumah Tampi itu Serintil membawa Goder. Nah, terus si Tampi ini ngobrol kepada Serintil bahwa kamu harus ikut pentas seni itu, pentas 17 Agustus itu. Nah, tetapi Serintil masih kebingungan. Nah, di tengah perjalanan Serintil itu berpikir dan merenung apakah ia harus ikut atau tidak, dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut meskipun keputusan itu bagus atau tidak.
Nah, pada bab 4 ini ada seorang laki-laki yang bernama Sartam dan seorang perempuan yang bernama Sentika. Nah, mereka berdua ini ingin menemui Serintil. Tetapi di perjalanan Sartam ini merasa kecapean dan ia beristirahat. Sedangkan Sentika itu tetap melanjutkan perjalanannya untuk menemui si Serintil. Nah, ketika sampai di sana, Sentika itu disambut hangat oleh Nyai Sakarya. Nah, si Sentika ini bercerita ke Nyai Sakarya. Nah, ceritanya tentang Gowok. Gowok itu adalah seorang perempuan yang disewa oleh bapaknya untuk anak lelakinya ketika ia dewasa. Nah, di sana semua orang menatap Serintil. Nah, Serintil ini mengatakan, "Oke, baik, saya akan ke Alas Wangkal pada Kamis Pahing. Nah, saya juga akan mencoba untuk menjadi gowok itu." Nah, terus si Sentika ini pulang dengan merasa puas. Nah, sesudah hari Kamis Pahing, si Serintil ini dan rombongan Duku Paru ke Alas Wangkal. Nah, tiba-tiba datang di rumah Sentika. Serintil dan warga Duku Paruk ini merasa segan dan rendah diri karena melihat rumah Sentika yang sangat kaya raya. Meskipun orang tuanya Sentika itu sudah menyambut hangat mereka semua. Nah, di bab 5 ini waktu terus berjalan. Pada tahun 1964 Duku Paruk tetap tegak dan masih memiliki gadis ronggeng yang berusia 19 tahun itu. Terus pada tahun 1964 itu Duku Paruk masih cabul dan mereka kekurangan pangan dan tidak ada hijau-hijauan. Tapi pada tahun 1964 Maceklik itu masih merajalela dan Duku Paruk itu malah banyak pentas di rapat umum. Nah, terus dengan adanya dan para ronggeng itu karena sering mengikuti rapat itu, para ronggeng mengenal Pak Bakar. Nah, Pak Bakar ini seorang pidato, tapi dengan adanya Pak Bakar suasana menjadi aneh. Nah, terus Sakarya ini tidak ingin Duku Paruk itu seperti sekarang, inginnya seperti dulu. Nah, si Serintil juga merasa kangen dengan Duku Paruk yang dulu-dulu. Terus pada tahun itu banyak peperangan dan di mana ada perang ketiga yang sangat dahsyat dan perangnya itu memakai properti seperti pacul. Tetapi tidak jadi karena polisi tidak datang telat. Nah, terus dengan adanya perang itu Serintil ingin memutuskan kerjasama Gronggeng itu dengan Pak Bakar. Nah, Sakarya ini dan Serintil datang ke rumah Pak Bakar menemuinya untuk memutuskan kerjasama itu. Nah, situasi sudah tenang, tetapi tenang itu tidak berlangsung lama karena Sakarya ini melihat makam Ki Secamenggala ini dirobohkan oleh orang lain. Nah, warga Duku Paruk ini merasa tidak pernah terhina. Nah, mereka melampiaskan itu dengan cara mengikuti ajakan Pak Bakar lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka merasakan kehidupan yang aneh. Nah, terus di malam hari ada puluhan orang yang mengendap-endap ke pemukiman terpencil itu yang sedang rapat. Nah, dengan suasana yang ricuh dan memukul barang yang ada di setempat, orang yang mengendap-endap itu pergi melarikan diri. Nah, terus keesokan harinya orang-orang Duku Paruk itu menemui Sakarya ke rumah Sakarya. Nah, mereka bercerita tentang hal yang semalam itu. Nah, si Sakarya dan Serintil ini berinisiatif untuk pergi ke kantor polisi. Nah, sesudah sampai di kantor polisi, ternyata di sana sudah ada Pak Bakar. Nah, Sakarya ini dan Serintil bercerita kepada Pak Polisi itu, tetapi Pak Polisi itu mengatakan bahwa Serintil dan Sakarya ini termasuk orang yang harus ditahan. Nah, terus siangnya orang Duku Paruk yang sangat melarat itu
tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, malahan Nyai Sakaria, Sakum, dan 2 orang lainnya ditahan oleh orang keamanan. Nah, terus lama-kelamaan orang-orang itu menanyakan keberadaan Serintil. Nah, kehidupan Serintil itu sebenarnya dimulai pada hari pertama ia ditahan. Nah, terus ada kisahnya juga, kisah seorang ronggeng berusia 20 tahun yang dipenjarakan dengan secara fisik dan psikis dalam tembok sejarah yang serakah dan berpetualangan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan cerita tentang novel Ronggeng Dukuh Paruk. Setelah sekian lama di penjara, akhirnya nenek kakek Serintil, dukun ronggeng beserta penabuh calungnya dikeluarkan dari penjara itu. Tidak lama kemudian Serintil juga ikut dikeluarkan dari penjara itu, namun ia berbeda dari yang sebelumnya yang dikeluarkan. Dan setelah Serintil keluar dari penjara, ia tuh berniat untuk mengubah citra dirinya. Serintil ingin berhenti meronggeng dan menjadi wanita somahan. Bahkan Serintil juga mulai belajar merawat anak. Selain itu, Serintil juga mulai berharap ketika seorang laki-laki bernama Bajus muncul dan memberi perhatian yang lebih kepada Serintil. Namun harapan itu muncul tidak terlalu lama karena Serintil kembali terpuruk setelah Bajus mengatakan bahwa semua perhatian yang dia berikan itu hanya sebatas teman. Berbagai kesengsaraan yang dialami Serintil yang tidak berhenti sampai itu saja. Setelah penjara beberapa lama oleh orang-orang komunis dan dituding sebagai tahanan PKI, Serintil juga merasakan kesengsaraan yang amat sangat pedih. Godam pertama yang mengguncangkan tiang kesadaran yang menopang akal budi Serintil, namun faktor yang membedakan antara dirinya dengan segala jenis satwa akal budi dan kesadarannya sudah goib. Serintil tidak tahu lagi apapun dari segi keberadaan dirinya. Wajahnya mati, mata tak berkedip, dan mulut melongo. Wanita yang dulu menjadi pujaan para lelaki di Dukuh Paruk maupun di luar Dukuh Paruk, wanita yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Dukuh Paruk, kini telah kehilangan jati diri dan akal budinya. Sosok Serintil yang dulu sangat dieluh-eluhkan, kini mulai tersudut. Sudah tidak ada perhatian dari semua orang yang diberikan kepada Serintil, kecuali hanya Tampi, Sakum, Nenek Sakaria, dan Rasus yang baru pulang menjalankan tugasnya sebagai tentara di luar Jawa yang masih mau merawatnya. Dan Rasuslah yang tetap bertahan merawat Serintil dengan membawanya ke rumah sakit tentara. Mungkin sekian yang dapat bisa diceritakan kembali, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.